Baik, kita lanjutkan lagi materi tentang subsystem data input. Selamat bertemu kembali ya, dalam virtual meeting ini. Ya, kita akan membahas apa yang kita kenal dengan istilah presisi ya, dan akurasi. Kita akan membahas itu. Ya. Dua hal penting ini yang kita perlu pahami ya, terutama karena sangat terkait dengan karakter dari atribut dari sebuah informasi ya. Karena dalam sebuah sistem informasi kita memerlukan kualitas informasi itu sendiri yang mempunyai karakter yang di list dalam berikut ini ya. Dari mulai bagaimana sebuah informasi itu harus akurat. Jadi artinya tingkat kesalahannya kecil. Kemudian yang kedua, dia harus presisi gitu ya. Jadi tingkat kedetilannya senti apakah sampai dengan mili ya. Kalau di digit di belakang koma gitu ya, misalnya apakah 1 digit atau tanpa digit, tanpa koma misalnya, atau sampai 3 digit ya, tergantung informasinya misalnya gitu ya. Kalau misalnya informasi rata-rata diameter tajuk misalnya nggak perlu sampai mili ya, cukup sampai senti misalnya gitu ya, atau meter bahkan mungkin ya. Kemudian kalau kita berhubungan dengan diameter pohon, mungkin datanya sampai misalnya 2 angka di belakang koma kalau satuannya itu meter, atau 1 angka di belakang koma kalau satuannya itu adalah senti ya. Nah, itu yang ketiga, dia harus tepat waktu gitu ya. Kalau kita misalnya memerlukan hotspot itu hari ini ya, jangan ditunda sampai besok. Kalau besok sudah meluas kebakaran hutannya ya, maka itu namanya timely. Jadi kapan kita butuhkan ya itu informasinya, itu informasi yang akurat ya. Maka kita bekerja harus berintegritas yang tinggi sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya, karena waktu itu sangat memegang kunci sebagai atribut dari kualitas informasi. Yang ketiga apa? Jelas ya, tidak meragukan, ada sumbernya jelas. Ini sumber hasil survei, ini sumber hasil pengolahan citra ya. Kalau kita mengambil tanpa tahu sumbernya, itu hoax namanya ya. Nah, itu yang tidak boleh ya terjadi dalam sebuah informasi. Yang kemudian data tersebut memang dibutuhkan reliable ya. Benar nggak misalnya yang namanya data tentang hotspot itu diperlukan ya? Oh iya benar, misalnya untuk mengetahui bagaimana action ya dari pemadam kebakaran ya, itu yang harus diperlukan. Atau misalnya benar nggak informasi tentang kerawanan terkait dengan misalnya kerawanan banjir, longsor, kebakaran, itu perlu diperlukan. Kalau diperlukan, itulah informasinya ya. Nah, makanya kenapa di dalam spatial analisis ini ya, reliabilitas, keterhandalan, keterbutuhan dari sebuah informasi itu penting ya. Kemudian poin yang berikutnya bisa dikuantifikasikan ya. Jadi artinya gitu, kalau mengatakan kebakaran ini ringan ya, itu kuantifikasinya. Kalau yang ringan disebut ringan itu apa? Oh, kerusakan pohonnya misalnya sekian persen ya, kerusakan tajuknya sekian persen, kerusakan volumenya sekian persen, itu artinya bisa dikuantifikasikan ya. Atau misalnya kelas kesesuaiannya tinggi. Oh, kalau kesesuaian tinggi misalkan dari sebuah tanaman HTI misalnya, oh ya misalnya di situ mampu menghasilkan produktivitas kayu sampai misalnya 10 meter kubik per hektar per tahun. Kemudian yang berikutnya, dia verifiable, bisa diuji gitu ya keterhandalannya. Kalau kita cek lapangan, bisa diuji nggak misalnya kerapatan misalnya kerapatan tegaknya mengatakan sekian persen mati, bisa diuji nggak ya, harus bisa diuji ke lapangan. Kemudian poin yang berikutnya ya, itu bisa diakses. Jadi artinya data tersebut tersedia. Jadi walaupun mengaksesnya dengan cara membeli atau dengan cara barter atau dengan cara minta persetujuan dari otoritas sebagai wali data misalnya, kita pemegang data, kita dapatkan. Kemudian tidak berbias, ya, jadi tidak sengaja itu data-data tersebut dibuat, ya, menjadi non bias, memang alami, begitulah adanya. Nah itu salah satu, ya, juga karakter, ya. Jadi inilah poin-poin yang harus
karakter dari sebuah informasi yang harus diperlukan, yang harus tersedia. Jadi informasi tersebut baik itu berupa informasi ya seperti misalnya tentang LHC, laporan hasil cruising, laporan hasil penerbangan, ya. Kemudian juga apa namanya faktur-faktur yang lain gitu ya. Itu memerlukan sebuah informasi yang berkualitas. Demikian juga yang sifatnya juga non formal, misalnya kalau Anda membuat kesesuaian nanti untuk hutan rakyat, misalnya melalui persepsi gitu ya, persepsinya menggunakan wawancara yang non formal ya, maka Anda harus bisa meyakinkan bahwa informasi yang Anda kumpulkan itu adalah punya atribut seperti yang saya listkan ini ya. Demikian juga kalau ada gagasan gitu, gagasan harus punya dari siapa? Dari orang yang punya kapabilitas ya, punya keahlian, expertise-nya gitu ya. Jadi dengan kata lain, akurasi itu didefinisikan sebagai kemampuan dari hasil pengukuran ya untuk menggambarkan lokasi yang tepat dari suatu fitur permukaan bumi misalnya. Itu kalau akurasi di permukaan bumi. Nah, nanti kita akan cek apakah akurasi lokasi atau akurasi dari tematik, itu beda ya. Kalau akurasi berkaitan dengan lokasi, itu akurasi lokasi. Ya, misalnya ini menyimpang GPS-nya berapa meter ini, itu akurasi geometriknya ya. Tapi ada juga akurasi tentang tematik. Ya, misalnya menurut klasifikasi ini adalah semak belukar ya. Tapi ternyata di lapangan itu adalah hutan. Nah, itu namanya akurasi tematiknya ya. Nah, biasanya ini akurasinya itu dinyatakan dalam threshold ya. Akurasinya dari sekian sampai sekian, bisa juga begitu ya. Jadi kemudian ada beberapa contoh yang saya sajikan di sini, misalnya jarak pengukurannya plus minus ya, 5 meter kesalahannya. Kemudian sudutnya plus minus 1 derajat ya. Itu ada ambangnya. Juga demikian juga kalau sistem koordinat ini ya, berapa kesalahannya, apakah 5 meter plus minusnya plus 10 meter ya. Ini misalnya sistem koordinat ya, X dan Y, yang ini yang kaitannya dengan mapping nanti posisi spasial ya. Nah, ini kalau kita ilustrasikan di sini, kita ilustrasikan di sini ya. Misalnya kalau garis ini ada garis bidik gitu ya. Jadi nilai yang paling benar itu tentu saja ada di titik tengah ini ya. Tengah ini. Nah, kalau bidikannya precise ini ya, presisinya tinggi gitu ya, tapi menyimpang ya, ini namanya tidak akurat juga. Tapi presisi ini dekat ya, bidikan 4 kali ngumpul di situ semua, tapi jauh dari true value-nya. Nah, itu dia ini teliti tapi tidak akurat gitu ya, jadi kurang akurat. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, yang kebetulan sudah keragamannya kecil, artinya dia mengumpul dan juga dekat dengan true value-nya. Nah, itu yang disebut dengan teliti dan akurat, ya. Nah, mari kita lihat di sini ilustrasi berikutnya bagaimana perbandingan atau definisi dari presisi dan akurasi pada saat kita melakukan digitasi, ya. Digitasi. Jadi kalau keakuratan itu adalah ketepatan dan presisi sesungguhnya lebih pada deviasinya ya. Nah, misalnya kalau kita punya tik ya atau titik, ya, kalau kita melakukan digitasi ternyata menyimpang, nah berarti ini tidak akurat. Nah, besarnya berapa kali besarnya penyimpangan itu yang disebut dengan presisi. Nah, jadi presisi juga sesungguhnya adalah konsistensi relatif ya dari set pengukuran. Jadi artinya kalau dia presisi variasinya kecil, atau kalau dalam bahasa statistik itu keragaman. Ya, misalnya kita ilustrasinya di sini. Nah, ya, kalau kita ilustrasikan X, Y dari 4 titik ini, maka ya keragaman yang di kanan ini lebih besar dibandingkan kiri. Artinya dia dari segi
presisi, ya. Yang kiri ini itu lebih bagus dibandingkan dengan yang kanan. Ya. Nah, kalau kita ilustrasikan, ya, keempat partnya seperti ini, maka kita akan mendapatkan yang pojok kiri ini, ya, yang presisi dan akurat. Nah, kemudian yang kanan atas, ya, presisi tapi tidak akurat. Jadi dia numpul tapi tidak akurat dengan true value-nya, ya. Kalau yang pojok kiri ini ya kurang presisi, ya. Tapi dia akurat, ya. Dia mendekati, ya, true value-nya tapi keragamannya tinggi. Ya, jadi dia kurang presisi tapi akurat. Nah, yang paling jelek yang di sini, ya, tidak presisi dan tidak akurat. Jadi kalau kita di dalam melakukan digitasi, maka kita bisa ilustrasikan seperti ini misalnya, ya. Misalnya nih sekali lagi kita katakan presisi ini terkait dengan derajat ketelitian pengukuran yang dapat dinyatakan dalam desimal ukuran, ya. Misalnya di sini yang di atasnya ini 2,243, ya. 56 ini cukup presisi, ya, dibandingkan yang di bawahnya. Nah, pada saat mendigitasi, ya, presisi ini adalah sangat terkait dengan berapa jumlah vertex, berapa jumlah titik vertex. Jadi, kalau kita misalnya menggambar belokan, itu akan lebih teliti jika kita menggambarkan 10 titik dibandingkan dengan hanya misalnya 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ya. Coba kita lihat di contoh ini membuat belokan. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada berapa vertex, jadi ada berapa dot, ya, dibandingkan dengan di yang sebelah kanan lebih banyak dotnya. Dia sama-sama akurat, tetapi yang sebelah kanan ini adalah ada 10 vertex, sementara yang sebelah kiri itu hanya ada 6 vertex. Artinya sebelah kanan ini lebih presisi, walaupun sama-sama akurat, sama-sama di atas garis titik, ya. Nah, kalau kita ilustrasikan sama seperti yang garis bidik tadi, misalnya dalam digitasi, nah ini tidak akurat, ya. Dengan hanya 6 vertex berarti tidak akurat dan tidak teliti. Kalau ini, ya, kurang. Jadi coba lihat, hapus lagi. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanannya ini, ya, akan berbeda. Ini jadi dia masih sudah mendekati, ya, yang true value-nya, tetapi vertex-nya masih kurang teliti, ya. Nah, kalau kita bandingkan semuanya, maka kita akan mendapatkan yang paling bagus adalah yang pojok kanan bawah ini, ya, yang paling akurat dan paling teliti, ya, karena jumlah vertex-nya banyak dan juga mendekati true value-nya. Kalau yang pojok kiri ini, ya, ini vertex-nya banyak, tetapi dia menyimpang dari true value-nya. Ya. Jadi yang ini, ya, teliti tapi tidak akurat, yang ini teliti dan akurat, ya. Nah, ini ilustrasinya. Makanya di dalam digitasi yang penting adalah bagaimana Anda melakukan digitasi dengan menentukan jumlah, ya, jumlah vertex yang menyatakan bentuk setiap bentuk. Kalau garisnya lurus tidak apa-apa, ya. Misalnya satu garis lurus, klik di ujung tidak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk belokan, ya, begitu ada belokannya berubah arah, maka harus ada satu node lagi, satu vertex-nya ditambah, ya. Nah, itu. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam proses kita memahami akurasi dan akurasi ini, ya, itu harus kita perhatikan mulai dari pada saat input data, ya, kan. Bagaimana kita mengatakan demikian? Karena proses GIS ini kan dia mulai input data, kemudian bagaimana data tersebut dimanipulasi, ya. Pada saat kita melakukan manipulasi, apakah kita menggunakan integer, apakah kita menggunakan float atau double precision, kemudian pada saat mentransformasi, ya, dari integer ke float atau dari float ke double. Dari setiap tahapan sampai dengan output, nah, itu sangat menentukan. Jadi demikian juga pada saat menyimpan basis datanya, formatnya apakah kita menggunakan integer atau float, gitu, ya, atau double, ya. Nah, ini Anda perlu perhatikan. Bagaimana kita
saya listkan di sini kan, yang namanya proses dalam sistem informasi geografis ini kan, kita akan merubah satu set data menjadi satu set informasi. Jadi proses evaluasi tentang akurasi ya dan presisi ini mulai dari capturing, verifying, classifying ya. Jadi bagaimana merekam data, melakukan verifikasi, klasifikasi ya, melakukan sorting, merekap, menghitung, menyimpan, memanggil kembali gitu ya. Sampai dengan bagaimana kita memproduksi peta dan mendistribusikan. Kalau kita misalnya sudah akurat, petanya resolusinya sampai 1,5 meter, kemudian kita sajikan dalam peta 1:100.000. Sementara yang 1 meter itu bisa menghasilkan skala 1:3.000. Jadi ada loss informasi juga, ya. Nah itu Anda harus perhatikan. Ya. Jadi apapun software, jadi Anda tidak akan jadi masalah ya. Tidak tergantung pada perangkat yang digunakan, ya. Kita tidak boleh software minded ya, karena pada saat ini umumnya kemampuan perangkat lunak itu hampir sama, tergantung kepada kita sebagai usernya atau sebagai brainware-nya ya. Dan harus perhatikan. Jadi mulai dari Akimpo gitu ya. Saya pernah menggunakan itu, Erdas Imagine ya, sekarang ada Quantum GIS, dulu juga ada Idrisi, sekarang Idrisi namanya Terset. Kita juga ada di lab Ilwis ya, sudah pernah kita juga gunakan, cuma kita sudah open source sekarang itu ya. Nah itu tidak perlu software minded ya. Nah saya kira demikian. Jadi Anda perhatikan, jangan sekali-sekali nanti pada saat kita membuat tugas akhir atau problem solving itu kita jangan sampai software minded atau technological driven ya, misalnya cases gitu ya. Jadi jangan sampai kita dibawa arus oleh teknologi software yang tanda kutip terkesan wah tapi kita tidak. Yang penting adalah apa ya, the basic premise-nya apa, ide-ide yang ada di dalam teknologi sistem informasi itu kita gunakan ya. Sekarang ada open source, kalau Anda tekun Anda bisa belajar R, bisa belajar bahasa Python, Visual Basic ya, Anda bisa Java, banyak sekali sekarang bahasa-bahasa informasi seperti itu. Saya kira demikian ya, semangat selalu, mudah-mudahan apa yang Anda jadi cita-cita Anda. Jangan lupa tetap semangat, gali informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Selamat belajar. Terima kasih.